Kembalinya Dewa Perang bab 1371-1380. Novel Tun, bab 1371. Thierry telah memimpikannya itu sejak lama. Saat ini, keluarga besar Westford dianggap sebagai yang terlemah dari 4 keluarga besar. Namun, segalanya pasti akan berubah jika Levi bergabung dengan mereka. Karena itu, Thierry perlu menggunakan segala cara yang dia bisa untuk membuat Levi bergabung dengannya. Dengan adanya Levi, dia yakin bahwa untuk abad berikutnya, atau bahkan beberapa abad, keluarga besar Westford akan berkuasa. Thierry terus menundukkan kepalanya sambil menunggu jawaban Levi. Anggota keluarga lainnya hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat karena mereka belum pernah melihat Thierry membungkuk kepada siapapun. Pak Garrison, selama Anda setuju untuk bergabung dengan kami, saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda miliki untuk menunjukkan ketulusan kami. Petik 2. Semua orang berpikir bahwa tidak ada yang bisa menolak istilah memikat yang ditawarkan oleh Thierry. Namun, Levi mendongak sambil mencibir dan menjawab, "Aku tidak tertarik." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi, yang membuat Thierry menjadi bingung. "Pak Garrison, tolong pertimbangkan kembali. Jangan pergi dulu, mari kita bicarakan lagi. Saya akan menyetujui permintaan apapun yang Anda miliki." Petik 2. Satu lagi kata omong kosong darimu dan aku akan membunuh kalian semua. Levi menyela Thierry, melepaskan aura pembunuh. Pada saat itu, yang pertama tampak seperti iblis dari neraka. Semua orang dari keluarga besar Westford ketakutan ketika mereka mendengar itu. Mereka tahu bahwa jika Levi ingin membunuh mereka, tidak seorang pun dari mereka akan dapat meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Karena itu, Thierry tidak punya pilihan selain menahan kata-katanya dan semua orang memperhatikan saat Levi pergi. Setelah pria itu akhirnya pergi, semua orang menghela napas lega karena mereka merasa akhirnya bisa bernapas tanpa kehadirannya yang mengintimidasi. "Kakek, mengapa kamu harus merendahkan dirimu untuk memintanya bergabung dengan keluarga besar Westford kita? Maksudku, aku mengakui bahwa dia sangat kuat, tapi apakah dia benar-benar tangguh?" Tanya Judy, merasa bingung. Anggota keluarga lainnya memiliki pertanyaan yang sama. "Pernahkah Anda mendengar tentang 5 naga Erudia?" Tanya Thierry. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar itu. 5 naga Erudia adalah legenda dan kata-kata mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan. Itu adalah impian semua orang untuk menjadi sebaik mereka. Namun, hampir seabad kemudian, masih belum ada seorang pun yang mampu menggantikan mereka. Kelima orang itu terlalu kuat dan tampaknya hampir mustahil untuk mencapai standar mereka. Pemuda itu hampir sebagus 5 naga Erudia. Dia pasti akan bisa mencapai level mereka dalam waktu singkat. Thierry menjelaskan. "Apa?" Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Aku belum pernah menemukan orang yang sehebat ini di usia yang begitu muda. Dia pasti memiliki potensi untuk menjadi penerus 5 naga Erudia. Jika dia mau bergabung dengan kita, itu pasti akan membantu kita menjadi kepala 4 keluarga besar." Lanjut Thierry. "Jadi begitu, itu memang cukup menakutkan." Judy dan yang lainnya ternganga tak percaya. "Judy, aku punya tugas untukmu. Anda harus menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh. Aku tidak akan menyerah pada pria ini. Jika keluarga lain tahu tentang dia, mereka pasti akan mencoba segala cara untuk mendapatkan dia di pihak mereka. Siapapun yang mendapatkannya akan memerintah untuk abad berikutnya." Thierry menginstruksikan. "Dipahami, saya akan mencari tahu segalanya tentang dia dan mencoba yang terbaik untuk membuatnya berada di pihak kita." Jawab Judy. Thierry melirik Judy dan berkata, "Akan lebih baik jika dia masih lajang. Jika itu masalahnya, Judy, kamu harus menikah dengannya dan kamu akan dijamin memiliki masa depan yang cerah." Semburat malu menyebar di pipi wanita itu ketika dia mendengar itu. Karena dia berasal dari keluarga pejuang, wajar jika dia mengagumi pria yang kuat dan Levi cocok dengan T. "Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu." Thierry tersenyum. Dia sudah membayangkan Levi sebagai calon menantunya. Saat itu, Cora dan keluarga Lopez tiba di Danau Westia. "Thierry, kami di sini untuk menjemputmu," seru wanita tua itu. Itu membuat semua orang merasa senang dan gugup pada saat yang bersamaan. Bab 1372. Bagi keluarga Lopez, keluarga besar Westford adalah pendukung terbesar mereka, dan tidak berlebihan untuk menganggap mereka sebagai nenek moyang keluarga mereka. "Haruskah kita berlutut?" tanya Harry, yang tidak bisa menahan perasaannya. Semua orang ingin menampilkan diri terbaik mereka kepada Thierry. "Kamu tidak harus melakukannya, tetapi semua orang harus melakukannya," perintah Cora. Berdebar. Berdebar. Satu demi satu, keluarga Lopez berlutut. "Thierry, ini suamiku, Harry Lopez, dan yang lainnya adalah anak-anak kita," kata Cora memperkenalkan semuanya. Thierry tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dia hanya mengangguk lemas. Judy dan yang lainnya bahkan kurang tertarik pada keluarga Lopez. Tanggapan acuh tak acuh dari keluarga besar Westford membuat seluruh keluarga Lopez panik. Apakah kita tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk menyapa mereka? Bahkan Cora sedikit terkejut. Meskipun begitu, dia dengan cepat mendorong Zoe dan Forlevia ke depan dan berkata, "Thierry, ini cucu perempuan saya, Zoe, dan putrinya, Evie.
Bukankah kamu mengatakan kamu ingin bertemu dengan mereka? Zoe dan Forlevia juga menyapa dengan sopan. Namun, Thierry mengabaikan mereka sepenuhnya. Dia berbagi dengan nada aneh, Cora, coba tebak siapa yang saya temui sebelumnya. Hah, siapa yang kau temui? Tanya Cora penasaran. Saya baru saja bertemu dengan seorang jenius yang luar biasa. Dia pastilah pemuda terkuat yang pernah saya temui. Jawab Thierry dengan heran. Hah, seorang pria muda yang membuatmu menyebutnya luar biasa. Dia pasti benar-benar sesuatu yang lain, kalau begitu. Petik 2. Judy menimpali dan berkata, baru saja, dia meremas ke-6 bawahan kakek dengan mudah. Kita bisa mati jika dia berniat melakukannya. Petik 2. Tepat, yang bisa saya katakan adalah ini, dia layak menjadi penerus 5 naga Erudia berikutnya. Dia bahkan mungkin menjadi seseorang yang bertarung bersama 5 naga Erudia. Thierry masih menikmati keterkejutan yang dia alami sebelumnya. Betulkah, Anda pikir dia benar-benar bisa melakukannya? Sembur Cora, yang tahu semua tentang 5 naga Erudia. Selama bertahun-tahun, 4 keluarga besar telah mencari dan melatih bakat potensial untuk berhasil di 5 naga Erudia. Aku tidak percaya bakat langka jatuh begitu saja dari langit. Di mana dia sekarang? Tanya Cora sambil menelan ludah. Thierry menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia sudah pergi. Namun, bagian yang paling mencengangkan adalah dia hanyalah orang biasa. Itu benar-benar tidak terduga. Apa, seorang rakyat jelata muda dengan kemampuan untuk menggantikan 5 naga Erudia? Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan 4 keluarga besar belum pernah melihatnya, kata Cora. Dia sangat terkejut sehingga matanya melotot seperti akan keluar dari rongganya. Saya tidak pernah mengharapkannya. Ini hari pertamaku di sini. Namun, saya sudah diberi kejutan besar. Itu terlalu mengerikan, kata Thierry sambil menghela nafas ketakutan. Saya memberinya tawaran dan memberitahu dia apa yang bisa dia dapatkan jika dia bergabung dengan keluarga besar Westford, tetapi dia menolaknya. Sayang sekali, kami pasti akan naik ke atas jika dia bergabung dengan kami. Petik 2. Cora mengangguk setuju dan berkata, itu benar. Aku punya rencana untuk ini. Setelah saya mengetahui identitas aslinya, saya akan mengatur pernikahan untuk dia dan Judy. Itu akan mengubahnya menjadi penerus keluarga besar Westford. Saya tidak akan mengeluarkan biaya untuk membuatnya bergabung dengan barisan kami, kata Thierry dengan penuh semangat. Cora tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Thierry, apakah kamu bertemu dengannya di sini? Ya, kenapa kamu bertanya? Ya, jika itu masalahnya, kurasa dia dari Northampton atau tinggal di sini, kata Cora sambil menoleh ke keluarga Lopez lainnya dan menginstruksikan, ketuk kontak kalian. Mereka mungkin tahu sesuatu tentang pria itu, dan kami dapat membantu menemukannya. Thierry menepuk dahinya saat mengetahui apa yang dilakukan Cora. Dia menjawab, kamu benar. Jadi, apakah kalian tahu jenius luar biasa yang tinggal di sini? Tingginya kira-kira setinggi ini, dan dia tidak mungkin lebih dari 30. Thierry dan yang lainnya menggambarkan penampilan Levi kepada keluarga Lopez. Itu mengejutkan semua orang, dan mereka berseru, mengapa pria itu terdengar sedikit seperti Levi. Bab 1373. Ini ayah. Mereka menggambarkan ayah, sorak Forlevia sambil bertepuk tangan. Bahkan Zoe berpikir bahwa deskripsi Thierry cocok dengan Levi. Apakah pria itu di kursi roda? Tanya Zoe penasaran. Thierry menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, dia tidak. Tidak mungkin orang kuat seperti itu perlu menggunakan kursi roda. Oh, kalau begitu tidak mungkin dia, gumam Zoe. Pertama, Levi di kursi roda. Kedua, tidak mungkin Levi pergi ke tempat seperti Danau Westia. Alasannya masuk akal karena tidak mungkin dia bisa menebak bahwa Levi akan mampir ke tempat itu secara langsung untuk menghindari terdeteksi oleh anak buah Minka dan untuk mendapatkan laporan dari West Skylord. Itu benar-benar membuatku takut. Saya pikir itu mungkin benar-benar Levi sebentar di sana, kata Harry dan yang lainnya sebelum mereka menghela nafas dalam-dalam. Konsekuensinya akan sangat serius jika orang itu ternyata adalah Levi. Thierry adalah eksistensi seperti Tuhan bagi keluarga Lopez. Yang diperlukan hanyalah satu kata darinya, dan peringkat keluarga akan naik ke puncak Erudia. Pria yang digambarkan Thierry sangat luar biasa sehingga Harry ingin membuat pria itu bergabung dengan mereka juga. Aku bahkan tidak bisa membayangkan pria seperti apa dia. Tetap saja, jika ada pria luar biasa di Northampton, maka itu pasti Levi yang lama. Bagaimanapun, dia dulunya adalah dewa perang, jawab Harry. Saya belum pernah mendengar tentang orang lain yang begitu kuat. Aku memang mendengar tentang rumor beberapa waktu lalu, meskipun sepertinya markas besar Calamity ada di sini, di Northampton. Mungkinkah Anda bertemu seseorang dari organisasi itu? Petik 2. Siapa tahu, Windsor telah menghancurkan The Calamity, tetapi bisa jadi ada organisasi tersembunyi lain di kota itu, kata Son. Ekspresi Thierry berubah sedikit sebelum dia mengumumkan, baiklah kalau begitu. Setidaknya kita tahu dari mana harus mulai mencari pria itu. Setelah mengatakan bagiannya, Thierry mengalihkan pandangannya ke Zoe dan berkata, jadi, Anda Zoe Lopez. Ya, jawab Zoe. Lumayan, kata Thierry sebelum dia mengangguk dan bertanya, suamimu, Levi Garrison, dulunya adalah dewa perang, kan?
Pernikahan Zoe dengan Levi adalah satu-satunya alasan Thierry ingin bertemu dengannya. Itu benar, sayangnya, dia tidak lagi seperti itu, kata Zoe. Thierry terkekeh dan berkata, itu benar. Sangat disayangkan karena jika dia masih sekuat itu, kita bisa bergabung dan mencapai level yang lebih tinggi bersama-sama. Thierry, bajingan itu keras kepala dan bodoh. Dia tidak menghormati kita meskipun dia terikat di kursi roda. Dia akan berperilaku lebih arogan jika dia masih menjadi dewa perang, geram Cora dengan marah. Penghinaan seperti itu. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa perang? Dia tetap bukan apa-apa bagiku. Raung Thierry, yang langsung marah. Bahkan dewa perang pada saat itu hanyalah bawahan kecil dari keluarga besar Frostford. Yang dia miliki hanyalah pangkat yang sedikit lebih tinggi. Apa yang disebut dewa perang ini tidak ada artinya bagiku dalam hal kekuatan dan kekuatan tempur yang sebenarnya. Cora kemudian berbagi segalanya tentang tenggat waktu 3 bulan. Saya ingin melihat apa yang dia pikirkan untuk mendapatkan hak untuk melihat istri dan putrinya. Jika dia gagal memenuhi harapanku, aku tidak akan membiarkan dia bersatu kembali dengan kalian berdua. Geram Thierry. Mendengar kata-kata Thierry membuat semua orang di keluarga Lopez menghela napas lega. Levi benar-benar mati kali ini. Bahkan Enyo tidak akan bisa melindunginya, kecuali dia memilih untuk tidak pernah melihat istri dan putrinya lagi. Baiklah, mari kita kembali sekarang. Saya akan tinggal di Northampton untuk sementara waktu dan tidak akan pergi sampai saya menemukan dan mempelajari segala sesuatu tentang pria misterius itu. Kata Thierry. Itu adalah suatu kehormatan besar. Bahkan kuburan leluhur kita akan bersinar dengan bangga. Seru Harry dan yang lainnya. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka hampir berlutut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang sekuat Thierry akan tinggal di tempat mereka. Keluarga kami akan naik ke puncak dengan ini. Omong-omong, Tuan Langston, Hampton Utara akan mengadakan pesta untuk menjadi tuan rumah bagi orang kaya dan berkuasa segera. Kami akan merasa terhormat jika Anda bisa bergabung. Bab 1374. Thierry mengangguk dan menjawab, tentu, saya akan ke sana. Itu akan luar biasa. Setiap anggota keluarga Lopez menjadi bersemangat. Itu bisa dimengerti karena reputasi Thierry akan membawa manfaat tak terbatas bagi keluarga Lopez. Dengar, semuanya, Anda harus menyambut Tuan Langston dan memperlakukannya sebagai tamu kami yang paling terhormat. Setelah itu, keluarga Lopez membawa Thierry ke kediaman mereka. Pesta penyambutan itu begitu besar sehingga melibatkan seluruh Hampton Utara. Semua orang mengetahui bahwa Thierry telah pindah dan tinggal sementara dengan keluarga Lopez. Tidak butuh waktu lama sebelum keluarga Lopez mengajak keluarga Black mengunjungi Thierry. Pada saat itu, setiap anggota yang lebih muda dari kedua keluarga berkumpul di luar. Son, Samuel, dan Jenny sedang berkumpul bersama saat itu. Son, apakah kamu membenci Levi? Tanya Jenny tiba-tiba. Saya kira, keberadaannya kadang membuatku kesal, jawab Son. Dia telah memikirkannya, dan tidak ada konflik besar di antara mereka berdua, tapi Levi cukup menyebalkan. Jenny menyeringai jahat dan menyarankan, kami memiliki kesempatan langka di sini. Bagaimana kalau kita singkirkan dia untuk selamanya? Apa maksudmu? Perintah penahanan dari keluarga besar Westford masih berlaku, kan? Untuk saat ini, Levi tidak diizinkan mengunjungi Zoe dan Forlevia, jadi mengapa kita tidak memasang jebakan untuknya? Kita bisa mengundangnya ke pesta penyambutan, dan dia pasti akan melihat Zoe di sana. Dia akan secara tidak sengaja melanggar perintah penahanan, bukan? Kata Jenny. Mata Son berbinar saat dia berkomentar, membuatnya melanggar peraturan di depan Thierry, itu akan terlihat sebagai tantangan terang-terangan melawan Thierry. Thierry pasti akan menghukumnya dengan kejam karenanya. Itu adalah skema yang benar-benar brilian. Baiklah, saya akan mengirim orang-orang saya untuk segera mengerjakannya. Kami akan membuat Levi menghadiri pesta malam ini. Melanie, yang berdiri di samping, juga tertawa terbahak-bahak. Dia berseru, bagus, kali ini, bahkan Enyo tidak akan punya alasan untuk melindunginya. Levi terkutuk. Jenny dan Logan saling memandang dan menyeringai. Levi pasti akan menemui ajalnya kali ini. Pesta malam ini akan tercatat dalam sejarah. Rumor mengatakan bahwa mereka menghabiskan banyak uang untuk pesta itu. Levi akan sangat terkejut dan senang menerima kartu undangan, dan dia tidak akan menyadari bahwa ini adalah tipuan. Beberapa waktu kemudian, Levi memang terkejut melihat dirinya diundang. Dia memikirkannya sebelum berkata, baiklah, kurasa aku akan pergi ke pesta. Jawabannya membuat Son dan yang lainnya senang. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah bahwa Levi mungkin menolak untuk muncul. Adapun anggota keluarga Lopez dan Black lainnya, mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Sebelum menuju ke lokasi pesta, Son sengaja mendatangi Judy dan bertanya, Mes Langston, apa yang akan terjadi jika Levi mengabaikan aturan dan bersikeras mampir untuk melihat istri dan putrinya? Sebuah tatapan ganas keluar dari mata Judy. Dia menjawab, sejak kakek mengeluarkan perintah itu sendiri, siapapun yang berani tidak mematuhinya akan menemui kematian sebelum waktunya. Sejauh menyangkut keluarga besar Westford, kata-kata kakek adalah hukum dan harus dipatuhi. Mendengar kata-kata itu membuat Son dan yang lainnya menghela napas lega. Senang mendengarnya, artinya, Levi pasti akan mati begitu menginjakkan kaki di sini.
Logan terkekeh dan berkata, mari kita ambil semua organnya setelah dia mati. Serius, ginjalnya sangat luar biasa. Tubuh saya menjadi jauh lebih sehat sejak operasi. Tentu saja kami mendapatkan organnya. Sejujurnya, saya ingin memiliki ginjalnya juga, tetapi saya takut menjalani operasi, kata Son sambil tersenyum. Jenny dan Melanie menyeringai geli seolah-olah rencana mereka telah berhasil. Aku merasa jauh lebih baik hanya dengan memikirkan kematiannya. Pesta malam itu diselenggarakan di lokasi terbaik di seluruh Northampton. Mereka menghabiskan banyak uang untuk dekorasi, dan sejujurnya, mereka sangat dekat dengan menarik lantai dan menggantinya dengan emas. Seolah-olah mereka sedang menyambut seorang kaisar. Thierry dan Judy muncul di lokasi pesta sambil dimanjakan oleh keluarga Lopez dan Blake. Seluruh Northampton sangat bersemangat. Mereka berdiri dalam dua garis lurus dan bersorak secara bersamaan. Tidak butuh waktu lama sebelum Levi dan North Skylord muncul. Levi ingin tahu skema apa yang sedang dimainkan padanya. Mengapa mereka mengirimi saya kartu undangan? Bab 1375. Selain itu, Levi ingin melihat bagaimana keadaan Zoe dan Forlevia. Bahkan dengan kartu undangan, Levi seharusnya sulit untuk masuk ke situs pesta. Namun, Son sengaja membuat beberapa pengaturan, jadi Levi berjalan ke tempat itu dengan mudah. Levi ada di sini. Ya, harapan kami akan segera terwujud. Son dan yang lainnya menyeringai penuh semangat ketika mereka mendengar tentang kemunculan Levi. Di sisi lain, Levi juga mengetahui identitas orang yang mengirim kartu undangan tersebut. Dia langsung menebak niat para pelaku. Jadi mereka ingin menipu orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Levi terkekeh. Apakah mereka pikir Thierry bisa menghancurkanku? Posewa, pria itu bisa 10 kali lebih berani, dan dia masih tidak punya nyali untuk mengejarku. Orang-orang idiot itu sangat bodoh. Sementara itu, anggota keluarga besar Westford menikmati kekaguman semua orang. Mereka menyukai perhatian dan bertanya-tanya mengapa mereka tidak mampir lebih awal. Mereka bahkan menyesal datang terlambat. Kami seharusnya menikmati diri kami sendiri di sini. Di sisi lain, kekuatan keluarga Lopez meningkat tajam. Keluarga dan individu yang pernah dikagumi keluarga Lopez telah berbalik dan sekarang sangat menghormati keluarga Lopez. Keluarga Lopez telah mencapai tingkat yang berbeda. Tentu saja, Thierry dan Judy senang dengan hasil pesta itu. Thierry, bagaimanapun, tertawa kecil dan berkata, alangkah hebatnya jika pemuda itu muncul di sini di pesta. Judy sedikit cemberut dan menunjukkan, kakek, orang kuat seperti itu tidak akan muncul di pesta. Bukankah mereka biasanya lebih suka diam daripada nongkrong di keramaian? Itu benar, kurasa tidak mungkin kita bertemu dengannya di sini. Kalau begitu, kata Thierry sambil mengelus jenggotnya. Harry dengan cepat berkontribusi dan menyarankan, Thierry, semua tokoh berpengaruh di Northampton berkumpul di sini malam ini. Mereka harus tahu hampir segala sesuatu tentang Northampton. Kita bisa bertanya kepada mereka tentang pria itu. Oke, jawab Thierry sambil mengangguk. Setelah itu, Thierry mengirim Judy untuk berbaur dengan anak-anak muda lainnya. Keluarga besar Westford perlu membangun fondasi di sana, jadi sebaiknya Judy bergaul dengan mereka. Semua orang memperlakukan Judy seperti dia adalah seorang putri saat mereka berkumpul dan memujinya tanpa henti. Cukup banyak pria yang menunjukkan minat untuk merayunya, tetapi Judy tidak menyukai salah satu dari mereka. Bahkan pewaris 4 keluarga besar tidak dapat menarik perhatiannya. Pada saat itu, dia hanya memikirkan satu orang. Dia memindai sekeliling. Itu tidak mungkin, tetapi dia masih secara naluriah berharap dia akan muncul. Langston, apa yang kamu cari? Tanya yang lain penasaran. Itu bukan urusanmu, keluh Judy tak sabar. Matanya tiba-tiba bersinar terang karena dia melihat sosok yang sekilas. Itu terlihat seperti, ini terlihat sangat mirip. Klik, klik, klik. Judy segera bergegas. Dia melihat Levi, dan dia yakin orang itu adalah orang yang dia temui sebelumnya. Tunggu, pria itu tidak hanya terlihat seperti orang yang kita temui sebelumnya. Dia adalah pria yang kita temui sebelumnya. Hei, beritahu kakekku bahwa aku melihat pria yang kita temui sebelumnya, perintah Judy keras sambil berjalan pergi. Anggota lain dari keluarga besar Westford dengan cepat berbagi berita dengan Thierry. Apa, pria itu benar-benar muncul, saya tidak akan membiarkan kesempatan ini hilang lagi. Mengumumkan Thierry saat dia berdiri dan menuntut, temukan dia. Tidak ada tenaga manusia dan temukan dia. Petik 2. Semua orang langsung mengikuti jejak Thierry. Mereka mulai mencari Levi. Para pengunjung pesta bahkan tidak bisa membayangkannya. Pria macam apa pria misterius itu? Bagaimana dia membuat Thierry begitu bersemangat? Thierry bahkan memimpin timnya secara langsung hanya untuk menemukan pria itu. Partai tidak bisa maju setelah itu. Semua orang sibuk mencari pria misterius itu. Bab 1376. Di sisi lain, Son dan teman-temannya kebetulan bertemu dengan Levi, yang saat itu berada di kursi roda. Beraninya kau muncul di sini, Levi. Anda tidak akan meninggalkan tempat itu dalam keadaan utuh malam ini. Mengancam Son dan yang lainnya. Mereka akan membuat keributan ketika mereka menerima telepon dari keluarga mereka.
Sebuah perintah dikeluarkan, mereka harus segera mencari pria misterius itu. Tetapi, Son dan yang lainnya bingung. Ada apa dengan semua orang? Mengapa mereka mencari pria misterius itu? Mereka seharusnya mencari Levi sebagai gantinya. Kami memiliki kesempatan langka untuk menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya. Bagaimana hal-hal berubah begitu drastis? Gan, udahlah, kita harus pergi mencari pria misterius itu sekarang. Son dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melihat Levi pergi. Mereka pergi mencari pria misterius itu setelah itu. Saat melakukannya, mereka menabrak Judy, yang berlari seperti orang gila. Apakah kalian melihat seseorang lewat? Tanya Yudi bersemangat. Tidak, kami tidak melihat siapapun di sini, jawab Son dan yang lainnya. Levi adalah satu-satunya yang berjalan melewati rute itu, tapi mereka sama sekali mengabaikan keberadaannya. Lagi pula, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Levi adalah pria misterius itu. Oke, aku melihatnya lewat, tapi dia mungkin sangat kuat sehingga dia melompat ke tempat lain. Aku akan pergi mencarinya, kata Judy sambil berbalik untuk pergi. Biarkan kami membantu Anda menemukannya, Mes. Langston, kami akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menemukannya bersama-sama. Petik 2. Son dan yang lainnya dengan cepat mengejar Judy. Oleh karena itu, parti tersebut akhirnya menjadi parti pencari yang mencari seorang pria. Sementara itu, Zoe dan Forlevia sedang bermain di ruang tunggu. Ketika gadis kecil itu melihat Levi, hal pertama yang dia lakukan adalah berlari dan menyapa, "Ayah! Ayah! Apa yang kamu lakukan di sini?" Zoe jelas gugup melihatnya di sana. Dia masih marah tentang cara dia berperilaku sebelumnya, dan dia belum memaafkannya, tetapi dia juga khawatir tentang keselamatannya. Thierry telah mengirimkan pesanan itu secara langsung. Hal-hal akan berbahaya jika orang lain melihat Levi di sini. Aku diundang, jawab Levi sambil melambaikan kartu undangan yang dia bawa. Kartu undangan, siapa yang memberikan itu kepadamu? Tanya Zoe sambil memeriksa kartu itu. Dengan benar, Levi seharusnya tidak diberikan satu. Mungkin dari Son dan teman-temannya. Menembak, mereka bertujuan untuk menghancurkanmu. Kamu harus pergi sekarang, desak Zoe. Semua orang pergi mencari pria misterius itu, tapi Levi pasti akan tertangkap jika mereka tiba-tiba mundur 2 kali lipat. Dia akan dalam bahaya. Karena kamu sudah melihat bagaimana keadaan Evie dan aku, kamu harus pergi sekarang, desak Zoe. Levi menyeringai putus asa dan menjawab, "Oke, kalau begitu. Aku akan segera mengunjungimu lagi, Evie." Setelah membuat janjinya, Levi meminta North Skylord untuk mendorongnya menjauh dan menuju ke pintu keluar. Thierry dan Judy telah mencari setiap inci tempat itu saat itu, dan mereka tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Sayangnya, mereka masih tidak dapat menemukan Levi dimanapun. Seolah-olah dia telah menghilang dari udara tipis. Semua orang pergi ke pintu masuk untuk mencari pria itu, tetapi dia juga tidak ada di sana. Dengan kekecewaan membara di hati mereka, geng itu berbalik dari pintu masuk dan bersiap untuk kembali ke pesta. Jangan sedih, kakek, kita pernah bertemu dengannya sekali, dan kita akan bertemu lagi dengannya, kata Judy untuk menghibur. Thierry mengangguk dan berkata, kamu benar. Wajar jika seseorang sekuat pria misterius itu bergerak dalam pola yang tidak beraturan. Setiap orang harus bekerja keras dan mencari tahu siapa dia sesegera mungkin. Jangan biarkan 3 keluarga hebat lainnya mendapatkan pria itu sebelum kita melakukannya. Petik 2. Kami tidak tahu siapa yang cocok dengan deskripsi itu. Faktanya, sepertinya tidak ada orang seperti itu yang ada di utara. Itu benar, kami bahkan belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Meredith dan Robert sedang mendiskusikan masalah ini. Russell, yang berjalan di depan mereka, berpikir bahwa deskripsinya agak cocok dengan Levi. Tapi dalam keadaannya saat ini. Di sisi lain, Dewa Langit Utara mendorong Levi menuju pintu masuk. Bab 1377. Kedua pihak akan segera bertemu. Sementara itu, Son sedang merencanakan bagaimana dia akan membuat Levi bertemu dengan Thierry. Akan sangat bagus jika mereka bertemu langsung. Levi bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Tunggu, mungkinkah dia ada di ruang tunggu? Kami mencari di mana-mana kecuali ruang tunggu, usul seseorang. Benar, itu mungkin, sembur semua orang saat Wahyu menghantam mereka. Meredith segera menginstruksikan, Russell, lari ke depan secepat mungkin dan pergi ke ruang tunggu. Buru-buru. Mendengar perintah itu membuat Russell berlari secepat kilat menuju ruang tunggu. Semua orang juga mempercepat. Russell cepat, tetapi dia bertemu Levi dalam perjalanan ke ruang tunggu. Levi, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Russell penasaran. Memikirkan bagaimana Thierry dan yang lainnya berada tepat di belakangnya membuat Russell berkeringat dengan gugup. Levi pasti akan dalam bahaya jika mereka melihatnya di sini. Levi, ikuti aku. Tetap di sini selama 10 menit sebelum kamu pergi, oke? Petik 2. Russell mendorong Levi ke taman di samping tanpa memberikan penjelasan lain atau memberi kesempatan kepada Levi untuk bertanya apapun. Levi mengerti apa yang Russell lakukan, jadi dia tidak menghentikan yang terakhir. Russell berlari ke depan ke ruang tunggu setelah menyembunyikan Levi.
Tidak butuh waktu lama sebelum lebih dari 100 tamu berlari melewati koridor dan menuju ke ruang tunggu. North Skylord tidak pergi dengan Levi sampai semua orang berjalan melewati mereka. Di ruang tunggu, Zoe dan Forlevia adalah satu-satunya yang ada di sana ketika Russell muncul. Kamu tidak melihat siapapun di sekitar sini, kan? Tanya Russell. Aku melihat ayah, jawab Forlevia secara naluriah. Russell dengan cepat memperingatkan, Evie, sayang, jangan beritahu siapapun bahwa ayahmu datang, oke? Bahkan jika mereka bertanya. Oke, aku mengerti, jawab Forlevia sambil mengangguk patuh. Russell berbicara dengan Zoe sebentar tentang apakah dia melihat orang lain. Tak lama, Thierry dan yang lainnya mencapai ruang tunggu. Apakah dia tidak ada di sini? Tanya Thierry dengan kecewa. Russell menggelengkan kepalanya. Zoe, apakah kamu melihat seseorang di sekitar sini? Lebih dari 100 tamu mengalihkan perhatian mereka ke Zoe dan Forlevia. Jumlah orang membuat Forlevia takut. Zoe khawatir Forlevia akan membocorkan rahasia mereka, jadi dia segera menggendong putrinya. Tidak, aku tidak melihat siapapun di sekitar sini, Zoe berbohong sambil memasang ekspresi tidak sadar. Russell menghela napas lega. Yah, itu mengecewakan. Kupikir kita bisa bertemu pria misterius itu, komentar Thierry sedih. Ayo lanjutkan pestanya, usul Judy sambil melambai. Sementara itu, Son dan yang lainnya diam-diam pergi ke sudut untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan menghancurkan Levi. Lihat dan pelajari, kata Jenny sebelum dia melangkah maju dan menyatakan, Tuan Langston, saya ingin melaporkan seseorang kepada Anda. Apa itu? Tanya Thierry. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Jenny. Aku ingin memberitahumu tentang Levi Garrison. Saya melihatnya di lokasi pesta sebelumnya, dan kemungkinan dia menyelinap ke sini untuk mengunjungi istri dan putrinya. Tindakannya tidak berbeda dengan tidak menghormati Anda dan keluarga besar Westford. Anda telah mengeluarkan perintah dan melarang mereka untuk bertemu satu sama lain. Karena itu, Levi, pada dasarnya, mengejekmu, kata Jenny jahat. Berdebar. Jantung Zoe dan Russell berdetak kencang saat itu. Levi telah ditemukan. Keduanya mulai berdoa bahwa Levi sudah pergi. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati hari ini. Dia melakukan apa? Bajingan kurang ajar itu, geram Thierry dengan marah. Cora juga sangat marah. Dia menuntut, cepat dan bawa Levi sekarang juga. Beraninya dia mengejek Thierry seperti itu. Aku tidak akan memaafkannya. Dipahami. Semua orang segera menyebar. Bab 1378. Aku akan menempatkan beberapa pria di sekitar kompleks dan menguncinya. Dia tidak akan lolos begitu saja, janji Son sambil menyeringai puas. Jenny dan yang lainnya juga tersenyum cerah. Yang tersisa hanyalah menunggu dan melihat Levi binasa. Zoe dan Russell panik. Sial, segalanya akan menjadi serius jika Levi belum pergi. Yang terjadi selanjutnya adalah anggota keluarga besar Westford yang memimpin tim secara langsung untuk menemukan Levi. Mengejek kepala keluarga besar Westford adalah dosa besar. Dia bisa mati belasan kali, dan dia masih tidak akan bisa menebusnya. Son dengan cepat meminta para penjaga untuk menghentikan Levi pergi. Namun, para penjaga mengklaim bahwa mereka bahkan tidak pernah melihat Levi. Sepertinya pria itu juga tidak bisa ditemukan di dalam kompleks. Hah, bagaimana mungkin? Kenapa Levi tiba-tiba pergi? Ini tidak mungkin. Son tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa Levi pergi tanpa alasan? Semua orang juga bingung. Namun, Zoe dan Russell menghela napas lega. Syukurlah dia sudah pergi. Terus cari di wilayah ini. Jika kita menangkapnya dalam jarak beberapa mil dari tempat itu, maka kita dapat membuktikan bahwa dia mampir lebih awal. Bawa dia ke saya segera setelah Anda menangkapnya, instruksi Cora. Para pejuang keluarga besar Westford segera berangkat dan melakukan pencarian secara ekstensif. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan siapapun meskipun mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk itu. Akhirnya, sebuah tim kembali dengan berita, dan semua orang bergegas. Pada saat itu, sebuah mobil telah ditahan. Siapa di dalam sana? Semua orang harus segera keluar dari mobil. Raung seorang pejuang keluarga besar Westford. Pintu dibuka segera setelah itu, dan dua orang keluar dari sana. Apakah ada yang salah? Tanya Tuan Langit Utara dengan nada kesal. Kamu adalah... Ketika para pejuang keluarga besar Westford melihat wajah Levis yang menakutkan namun familiar, mereka langsung menjadi sangat ketakutan sehingga kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan. Kulit kepala mereka menjadi sangat geli sehingga terasa seperti kepala mereka akan meledak. Beberapa pria di sana bersama Thierry, jadi mereka pernah bertemu Levi sebelumnya. Mereka segera mengenalinya. Ini. Pemimpin kelompok itu tergagap, dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Berdebar. Berdebar. Orang-orang itu jatuh dan berlutut begitu mereka datang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan bakat luar biasa yang dicari Thierry. Menembak, kami benar-benar memblokir jalannya dan menghentikan mobilnya. Kami sangat mati. Bahkan Thierry memperlakukan pria itu seperti VIP. Namun, kami baru saja menginjak ekornya. Levi mengerutkan kening dan mengeluh, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda di sini untuk merampok saya atau sesuatu?
Petik 2. Orang-orang itu memucat ketakutan. Tidak sama sekali. Kami tidak akan berani. Mereka berada di ambang memuntahkan darah. Kami tidak akan pernah berani melakukannya. Kalau begitu, pergilah, tanya Levi dengan dingin. Levi dan North Skylord kembali ke mobil. Tolong tunggu. Oh Tuan, kami ingin bertemu dengan Anda, Tuan, kata salah satu pria itu segera. Mereka akhirnya menemukan Levi, jadi tidak mungkin mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Aku sibuk, jadi enyahlah, iya. Juga, jika kamu berani mengikutiku, aku akan membunuhmu. Memperingatkan Levi dengan dingin sebelum dia pergi bersama North Skylord. Anggota keluarga besar Westford berdiri di sana. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kenapa kamu masih berdiri di sekitar sini? Laporkan masalah ini kepada tuannya segera. Petik 2. Orang-orang itu datang dan segera kembali ke lokasi pesta. Di dalam ruang tunggu. Di mana Levi? Apakah kamu menemukannya? Tanya Cora. Semua orang mengabaikannya. Mereka pergi ke Thierry dan melaporkan, Tuan, Levi Garrison tidak lagi penting karena kami baru saja menemukan pria misterius itu. Itu benar. Tampaknya Mes Lanston benar, dan dia ada di sini lebih awal. Hanya satu kalimat yang dibutuhkan. Semua orang terperangah setelah mendengar apa yang dilaporkan. Seluruh tempat itu tenggelam dalam keheningan yang mati. Thierry butuh beberapa saat sebelum dia datang. Apa, kalian menemukannya? Sembur Thierry dalam kegembiraan. Judy bahkan lebih senang. Ya, kami yakin kami menemukannya. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bab 1379. Semua orang mengangguk bersamaan. Mereka tidak bisa melupakan apa yang mereka alami sebelumnya. Thierry dan Judy segera bergegas dan bertanya, di mana dia? Bawa kami ke dia sekarang. Dia sudah pergi. Dia memperingatkan kita agar tidak mengikutinya dan mengatakan bahwa dia akan membunuh kita jika kita melakukannya. Para pria itu tampak mengerikan. Kurasa itu bisa dimengerti. Thierry merosot seperti balon kempis. Ini masih berita bagus, kakek. Setidaknya, kami telah mengkonfirmasi bahwa dia ada di sini di Northampton. Itu artinya ada kemungkinan besar kita akan menemukannya, kata Judy. Thierry bertepuk tangan dengan gembira dan setuju, kamu benar. Baiklah kalau begitu, kalian melakukan pekerjaan dengan baik untuk menemukannya, jadi kalian semua akan diberi hadiah. Petik 2. Thierry sedang melihat ke arah regu pencari saat dia mengucapkan kalimat terakhir itu. Itu membuat semua orang bersorak gila-gilaan. Mereka hampir mati, tetapi mereka akhirnya diberi imbalan atas keberanian sangat kecil yang mereka tunjukkan sebelumnya. Tidak ada yang peduli tentang Levi lagi, dan Zoe senang akan hal itu. Dia tidak peduli siapa pria misterius itu, yang penting baginya adalah kenyataan bahwa Levi baik-baik saja. Son dan yang lainnya, bagaimanapun, sangat marah. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menghancurkan Levi, tetapi hal seperti itu terjadi. Levi Garrison, kamu terlalu beruntung. Aku tidak percaya kamu lolos begitu saja. Son dan yang lainnya tampak tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dengan itu, insiden itu akhirnya berakhir, dan Thierry dan yang lainnya mulai tinggal di kediaman Lopez. Keluarga Lopez sibuk setiap hari. Tokoh-tokoh kuat dari seluruh Erudia mampir untuk berkunjung. Levi, di sisi lain, masih menyelidiki The Avengers. Kabar baiknya adalah bahwa kota Auckland telah melaporkan dan mengklaim bahwa mereka telah selesai membuat obat ajaib. Mereka akan mendistribusikan obat kepada mereka yang telah berkontribusi pada negara. Orang-orang penting dan berbakat seperti Benny Quinton sangat membutuhkan obat ajaib. Kesehatan dan kesejahteraan mereka yang berkelanjutan akan menguntungkan terlalu banyak orang, dan itu menjadikan mereka aset terbesar Erudia. Prajurit seperti Levi, yang perlu melakukan perjalanan ke zona perang dan melawan musuh mereka, juga membutuhkan obat itu. Di satu sisi, memberi mereka obat akan setara dengan menggunakan baja terbaik di ujung pedang. Begitulah cara mereka mendapat manfaat paling banyak dari obat ajaib. Oleh karena itu, tidak ada yang mengeluh ketika Erudia mengumumkan bahwa mereka akan memberikan hadiah obat kepada para pahlawan bangsa. Mereka juga tidak angkat suara ketika mengetahui bahwa Levi akan mendapatkan obatnya juga. Pria itu telah memberikan darah, keringat, dan air matanya untuk negara di masa lalu, bagaimanapun juga. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Levi masih berkeringat dan berdarah untuk negara. Dia hanya melakukannya dari balik layar pada saat itu. Bahkan mungkin benar untuk mengatakan bahwa dia berkontribusi paling banyak untuk negara. Oleh karena itu, tidak ada orang yang lebih pantas darinya untuk mendapatkan obat ajaib. Pengumuman itu diumumkan, jadi semua orang mengetahuinya. Baik keluarga Lopez dan Black dengan cepat mengetahui bahwa Levi akan mendapatkan obat ajaib. Menurut jaringan saya, konon efek obatnya luar biasa. Itu bahkan bisa membawa seseorang kembali dari kematian dan memperpanjang hidup mereka. Mereka bisa hidup sampai ratusan. Ya, dan aku mendengar bahwa ketika mereka bereksperimen dengan obat, mereka berhasil menghidupkan kembali 10 orang. Pemerintah menghadiahkan obat kepada para pahlawan negara untuk memastikan mereka hidup lebih lama. Aku tahu, rumor mengatakan bahwa obat itu mahal. Seorang asing pernah menyerahkan pulau pribadinya untuk mendapatkan obat itu.
Son dan yang lainnya semakin melebih-lebihkan saat mereka bergosip. Mereka praktis menganggap obat itu sebagai ramuan ilahi. Memang benar bahwa obat itu dapat mempercepat pemulihan seseorang dan memperpanjang hidup mereka, tetapi membawa seseorang kembali dari kematian jelas tidak mungkin. Tidak mungkin obat untuk melakukan itu, tetapi semua orang sudah membeli kebohongan. Itu sampai pada titik di mana sejumlah orang mencoba mencuri obat itu. Levi membawa obat itu, tanya Cora. Itu benar, dia dihargai karena dia berkontribusi pada negara, jawab geng. Akan sangat sia-sia membiarkan Levi menyimpannya. Aku akan memberi kalian tugas sekarang. Pergi ambilkan obat untukku. Saya akan memberikannya kepada Thierry, dan itu pasti akan membuatnya senang. Dia akan memberi penghargaan kepada semua orang untuk itu setelahnya, kata Cora. Mata semua orang bersinar dengan kegembiraan setelah mendengar itu. Bab 1380. Masa depan mereka akan cerah jika mereka bisa memberi Thierry obat itu. Pada saat itu, mereka hanya sedikit terhubung dengan Thierry melalui Cora. Mereka sebenarnya tidak memiliki hubungan baik dengan pria itu. Namun, jika mereka memberi Thierry obat, mereka akan membentuk aliansi yang sebenarnya dengan keluarga besar Westford. Mereka tidak akan membutuhkan orang lain untuk membantu. Keluarga Lopez dan Blake akan menjadi bagian resmi dari keluarga besar Westford. Itu berarti kedua keluarga akan makmur sampai abad berikutnya, atau bahkan lebih lama. Harry dan Meredith telah memimpikannya itu sepanjang hidup mereka. Mereka ingin membuat perubahan yang nyata. Kita harus menghargai kesempatan ini, kata semua orang sambil mengepalkan tangan. Semua orang sudah punya rencana. Aku akan berjanji padamu bahwa aku pasti akan mendapatkan obat itu, Cora. Tidak ada gunanya membiarkan Levi meminum obat itu. Dia tidak layak untuk itu. Semua orang menyetujuinya. Bagus, aku senang mendengarnya. Saya yakin Thierry akan sangat senang mendapatkan obat itu, kata Cora. Semua orang ingin mendapatkan obat ajaib ketika mereka mengetahui keberadaannya. Itu terutama berlaku untuk orang-orang seperti Thierry, yang memiliki banyak kekuasaan. Mereka benar-benar mendambakannya. Levi baru saja menerima hadiahnya ketika seseorang muncul di depan pintunya. Itu adalah pertama kalinya tamu-tamu itu bersikap sopan padanya. Semua orang bertanya kepada Levi bagaimana keadaannya dan tampak khawatir dengan kondisi fisiknya. Bahkan Meredith, Harry, dan rekan-rekan mereka mengalami perubahan sikap yang drastis. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi di masa lalu. Apakah semua orang di sini untuk ini? Ejek Levi. Itu bukan satu-satunya alasan kami mampir. Kami datang terutama untuk memberi selamat kepada Anda atas kehormatan luar biasa yang diberikan kepada Anda, kata Meredith ketika yang lain menyeringai cerah. Terima kasih. Jadi, Levi, di mana obat itu? Bisakah kita melihatnya? Tanya Meredith setelah dia berbalik dan melihat yang lain. Levi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tebak mereka akhirnya menunjukkan warna aslinya, ya. Levi mengharapkan itu karena dia tahu bahwa orang-orang itu tidak akan pernah mengunjunginya karena kebaikan hati mereka. Obatnya disegel dalam wadah vakum dan tidak bisa dilihat, jawab Levi, dengan terang-terangan menolak permintaan itu. Ekspresi Meredith sedikit berubah, tetapi dia tetap tersenyum ketika dia bertanya, Levi, bagaimana kamu berencana menggunakan obat itu? Saya kira Anda belum mengambilnya, bukan? Petik 2. Levi memutar matanya ke arahnya dan menunjukkan, kalian banyak yang muncul tepat setelah aku menerima hadiahku. Saya belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Petik 2. Itu berita yang luar biasa, Levi. Beri aku obatnya, saya akan membayar Anda sebanyak yang Anda inginkan. Menawarkan Meredith dan yang lainnya, yang akan habis-habisan. Mereka akan menghabiskan kekayaan keluarga mereka untuk obat itu. Menjadi anggota keluarga besar Westford, itu jauh lebih berharga daripada sekadar uang. Itu benar, beri kami nomornya saja, kami tulus untuk memilikinya, desak Harry dan Robert. Mereka bersikeras untuk mendapatkan obat itu. Pada saat itu, semua orang memperhatikan Levi. Ini tidak untuk dijual, Levi langsung menolak. Saya tidak akan menjualnya, dan tidak peduli berapa banyak yang mereka tawarkan. Semua orang tercengang. Namun, mereka dengan cepat datang. Kami membuat kesalahan. Levi tidak membutuhkan uang, terlepas dari kondisi fisiknya, dia masih kaya di luar kepercayaan karena dia memiliki Enyo di sisinya. Dia tidak akan pernah membutuhkan uang dalam keadaan seperti ini. Semua orang menoleh satu sama lain. Meredith sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menyeringai dan menawarkan, lalu bagaimana kalau kamu meminta sesuatu yang lain? Kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Itu benar, kami akan melakukan apa saja untuk obat itu, tambah Harry sambil menggosok tangannya dengan gembira. Napas semua orang menjadi tergesa-gesa juga. Itu terutama berlaku untuk generasi muda. Mereka bahkan lebih ingin dicap sebagai bagian dari keluarga besar Westford. Sayangnya, Levi mengabaikan mereka dan tidak menjawab. Saat itu, Robert bersuara dan menawarkan, bagaimana dengan ini, Levi? Jika Anda menyerahkan obatnya, kami akan membiarkan Anda dan keluarga Anda bersatu kembali. Petik 2. Bersambung.